Jadi dengan pakan-pakan fermentasi yang kita buat dengan tambahan-tambahan bahan-bahan yang bernutrisi itu sudah melengkapi dari kebutuhan ternak kita. Jadi ini cocok sekali untuk kambing di sistem fattening, karena dengan mengandalkan pakan fermentasi yang sudah bernutrisi tinggi ini sudah cukup melengkapi kebutuhan dari ternak kita, dan itu pun bisa membuat kambing kita menjadi gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit. Jumpa lagi di channel kami, Suwandi Ngawi Channel. Sebelum tonton videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon bantuannya untuk di like, di komen, dan di subscribe dan share ke teman-teman panjenengan. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapat video terbaru saat kami upload video. Dan untuk teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Dan kali ini saya aktivitas sore kasih pakan menggunakan silase dari kebun jagung teman-teman. Dan ini alhamdulillah kami saya memang suka sekali sama silase maupun fermentasi dan pakan-pakan yang kami berikan di kandang kami, karena sudah terbiasa jadi ya seperti ini makanya teman-teman. Jadi nggak usah belajari karena sudah terbiasa ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini kami akan bahas seputaran pakan fermentasi ataupun silase dan manfaat ataupun kegunaannya. Ini sangat penting sekali karena pakan-pakan ini juga memudahkan kita waktu kita nggak bisa ngarit ya teman-teman. Jadi dengan penyimpanan seperti ini memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kalau ada limbah-limbah pertanian bisa disimpan seperti ini. Kalau dikasihkan langsung biasanya kan nggak habis teman-teman. Dan ini untuk kambing saya yang sedang menyusui ini sengaja nggak saya kasih karena nggak tahu tuh kemarin tuh sebelum melahirkan itu padahal kambing kami itu suka sekali teman-teman ini dengan silase ataupun fermentasi, tapi setelah melahirkan ini saya kasih tuh nggak terlalu suka. Ini makanya saya kasih hijauan pakan pembuka rumput odot ini. Untuk cempenya juga udah mulai belajar makan seperti itu teman-teman. Ini dari rumput odot dan ini dari silase kebun jagung. Oke teman-teman, kali ini saya membahas ini mengenai manfaat dan kegunaan yang sangat bagus untuk kambing kita. Yang pertama, khususnya di fermentasi ya teman-teman. Di fermentasi ini sangat efektif sekali, terutama pada kambing jantan atau penggemukan. Ini untuk mengurangi biaya kos di comboran. Jadi kita kalau membuat pakan fermentasi dengan tambahan sentrat, dengan probiotik, E4 dan sejenisnya ataupun sejenis remik itu teman-teman, itu sudah cukup untuk melengkapi kebutuhan dari ternak kita, dan itu pun juga bisa membuat kambing kita gemuk karena nutrisi dari pakan hijauan yang kita fermentasi dan juga dari tambahan konsentrat yang kita berikan. Jadi kalau kita membuat fermentasi secara lengkap, secara benar, itu saja sudah cukup untuk menggemukkan kambing-kambing kita. Itu sangat akurat sekali untuk kambing penggemukan. Walaupun untuk kambing penggemukan akurat, tapi untuk kambing betina pun, kambing breeding pun juga bagus teman-teman. Selama pembuatannya itu benar dengan bahan-bahan tambahan yang bernutrisi tinggi, itu sudah melengkapi dari kebutuhan ternak kita. Jadi untuk breeding pun aman dan sangat bagus juga. Dan manfaat lain dari fermentasi itu ataupun silase, kali ini fermentasi dan silase ini juga untuk mengurangi resiko cacingan pada kambing kita teman-teman. Jadi untuk teman-temanku yang misalkan pakannya itu rumput, itu rawan sekali terkena cacingan karena di rumput itu kan mengandung basah, biasanya kan di bawah itu kan ya teman-teman tahu sendiri. Jadi itu lebih resiko untuk terkena cacingan. Lain halnya dengan ramban, itu lebih dominan agak aman daripada di rumput teman-teman. Jadi ini sangat efektif sekali mengurangi resiko cacingan pada kambing-kambing kita. Jadi itu fungsinya fermentasi ataupun silase. Kalau fermentasi tadi kan akurat untuk menggemukkan kambing-kambing di sistem fattening ya teman-teman. Selama pembuatannya dicampur dengan bahan-bahan yang bernutrisi tinggi. Dan juga ini kegunaannya yang lain, di antara lain untuk memudahkan aktivitas kita ya teman-teman.
Jadi meskipun teman-teman itu peternak skala kecil seperti kami, misalkan angka 10 sampai 20 ekor atau di bawahnya itu bisa menerapkan sistem pakan fermentasi ataupun silase. Ini sangat efektif sekali untuk memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari. Misalkan teman-teman waktu di daerah teman-teman ada limbah tebon jagung, atau kalau nggak ada limbah musim hujan itu kan biasanya rumput kan banyak, itu bisa ngarit yang banyak terus disimpan dibuat silase maupun pakan fermentasi. Jadi seperti itu. Nah nanti kalau di musim-musim kemarau misalkan, atau di musim-musim curah hujan yang tinggi terus kita nggak sempat ngarit, nah ini kan efektif sekali. Pakan-pakan fermentasi kita itu kita buka, kita kasihkan, itu kan juga mengurangi beban kita dalam beternak kambing ini teman-teman. Jadi kita itu memang harus pinter-pinter memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita itu untuk memudahkan kita dalam beternak. Jadi di ternak ini memang harus kita itu benar-benar menghandle dan mengantisipasi dari kebutuhan ternak-ternak kita, mulai dari pakan, mulai dari kesehatan, itu penting sekali kan teman-teman. Jadi kita itu harus pinter-pinter menekan biaya, misalkan di fattening juga itu menekan biaya di kos pakan ataupun di combor, supaya kita itu nggak terlalu mengeluarkan uang banyak. Itu bagaimana caranya, tapi kambing kita itu tetap gemuk teman-teman. Jadi kurang lebih caranya ya kita buat pakan fermentasi seperti itu tadi, tapi ya memang nambah untuk beli konsentrat, tapi kan nggak masalah teman-teman. Tapi kan lebih akurat daripada kita mengandalkan combor misalkan dari polar terus ditambah ampas tahu, itu ya memang bagus. Tapi kalau menurut kami itu hasilnya, kalau di dagingnya itu kualitasnya tetap bagusan yang dipakan kering seperti ini, selama fermentasinya itu pembuatannya benar dan tambahan nutrisinya itu seperti yang telah saya terangkan tadi teman-teman. Dan alhamdulillah tuh memang kambing saya seperti yang saya bilang tadi teman-teman, sudah terbiasa makan apa saja yang saya kasihkan. Jadi meskipun fermentasi ataupun dari silase itu suka sekali teman-teman. Sebenarnya pakan fermentasi dan silase ini sendiri pun perbedaannya itu ya beda-beda tipis teman-teman. Cuman bedanya itu kan sama-sama disimpan, samanya itu sama disimpan, tapi bedanya itu menggunakan tambahan. Kalau untuk silase kan tidak menggunakan tambahan. Kalau di silase kan cukup hijauan ngarit langsung disimpan itu aja. Tapi kalau fermentasi kan melalui proses tambahan-tambahan probiotik, molase, pakai garam atau premix, dan juga M4 itu, dan juga sentrat itu yang dinamakan fermentasi. Tapi untuk kualitas tetap bagusan yang fermentasi ya teman-teman, karena fermentasi kan otomatis sudah nutrisinya sudah tinggi sekali karena melalui tahapan-tahapan dan tambahan-tambahan yang telah diberikan. Kalau di silase itu 5 hari ataupun sampai seminggu atau 10 hari itu sudah bisa dibuka untuk dikasihkan ke ternak-ternak kita. Tapi kalau pakan fermentasi itu paling enggak itu minimal tuh usahakan sampai 3 minggu. Jadi kalau di fermentasi itu semakin lama itu semakin bagus, selama penyimpanannya itu enggak sampai bocor teman-teman. Jadi selama lebih dari 3 minggu itu akan lebih bagus lagi, dan aromanya pun pasti akan bagus, karena fermentasi itu semakin lama semakin bagus. Karena saya berbicara seperti itu karena saya sudah menerapkan pakan fermentasi maupun dari silase itu teman-teman. Jadi seperti itu keterangan kami, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, mohon didukung channel kami ini dengan cara di like, di komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan video terbaru saat kami upload video. Dan untuk teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena tanpa dukungan panjenengan semuanya channel kami tak akan berkembang ya teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan pada teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan jalan rezekinya. Dan sedikit video kami semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.